saya akan menjelaskan fungsi sarung tangan, mistar, dan kikir. Yang pertama, sarung tangan. Kegunaan sarung tangan yaitu pertama, melindungi tangan dari luka gores dan sayatan. Saat mengikir, memotong, mengebor, atau memegang benda kerja yang tajam atau kasar. Sarung tangan mencegah cedera ringan seperti goresan dan sayatan. 2. Menghindari panas dan gesekan. Proses kerja seperti mengindah atau mengikir dapat membuat benda kerja panas. Sarung tangan membantu melindungi tangan dari panas gesekan. 3. Melindungi kotoran, oli, dan bahan kimia ringan. Menjaga tangan tetap bersih dan aman dari paparan cairan kerja seperti oli, gemuk, dan debu logam. 4. Meningkatkan kenyamanan saat memegang benda kerja. 5. Mengurangi resiko lecet. Kedua, mistar. Fungsi mistar ada 5, yaitu yang pertama, mengukur panjang atau jarak. Mistar digunakan untuk mendapatkan ukuran benda panjang secara langsung. 2. Membuat garis lurus. Mistar membantu menggambar garis lurus pada gambar kerja, logam, kayu, atas kertas. 3. Menentukan batas pemotongan. 4. Mengecek kerataan atau kelurusan permukaan. 5. Sebagai acuan dalam marking penandaan, digunakan saat membuat tanda ukuran pada material sebelum proses perakitan, pembuatan lubang, dan penyetelan komponen. Ketiga, kikir. Fungsi kikir ada 6, yaitu yang pertama, meratakan permukaan benda kerja. Kikir digunakan untuk meratakan bagian logam yang tidak rata setelah dipotong atau dibentuk. 2. Menghaluskan permukaan. Setelah proses pengerjaan kasar, kikir membantu membuat permukaan lebih halus dan presisi. 3. Kikir dapat digunakan untuk membentuk lekukan, sudut, atau profil tertentu pada logam atau bahan lain. 4. Membesarkan atau merapikan lubang. Lubang hasil pengeboran sering sempurna. Kikir digunakan untuk merapikan untuk memperbesar lubang tersebut. 5. Menghilangkan bur gerigi tajam. Pada bagian yang baru dipotong sering muncul sisik gerigi tajam. Itu berguna untuk menghilangkan bur agar aman dan rapi. 6. Menyetel ukuran secara presisi. Kikir sering digunakan untuk penyetelan ukuran kecil, misalnya pasak, slot, dan sambungannya harus pas. Sekian persentase dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Yuk, ini dengar Alat ragum yaitu ada 5. Yang pertama, menjepit benda kerja. Ragum digunakan untuk memegang benda kerja dengan kuat dan stabil selama proses pengerjaan. Kedua, memudahkan pengerjaan dengan benda kerja yang terjepit dengan aman. Anda dapat menggunakan kedua tangan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih presisi dan efisien. Ketiga, meningkatkan keamanan. Ragum membantu mencegah benda kerja bergerak atau terlepas saat dikerjakan. Ketiga, menghasilkan hasil yang lebih akurat dengan benda kerja yang stabil. Anda dapat melakukan pekerjaan dengan lebih teliti dan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kelima, berbagai aplikasi. Ragum digunakan dalam berbagai bidang. Pertama, seperti bengkel, pertukangan, perbaikan otomotif, dan fabrikasi logam. Fungsi mesin bor duduk ada 4. Yang pertama, membuat lubang. Mesin bor duduk digunakan untuk membuat lubang pada berbagai material seperti logam, kayu, plastik, dan lainnya dengan menggunakan mata bor yang sesuai. Kedua, presisi dibandingkan dengan tangan. Mesin bor duduk memberikan hasil yang lebih presisi karena benda kerja dapat dijepit dengan kuat dan posisi pengeboran dapat diatur dengan akurat. Yang ketiga, keamanan. Mesin bor duduk lebih aman digunakan karena benda kerja stabil dan operator menggunakan kedua tangan untuk mengendalikan mesin. Keempat, yang terakhir, berbagai ukuran dan jenis. Mesin bor duduk tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis, mulai dari yang kecil untuk keperluan rumahan hingga yang besar untuk industri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.